Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Keharusan Orang Percaya. Kita baca satu ayat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Saya akan baca. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan seorang petani ketika dia menanam padi atau menanam tanaman yang lainnya, maka pada waktu yang bersamaan akan tumbuh pula rumput atau ilalang di sekitar padi atau tanaman lain yang ditanam oleh petani tersebut. Padahal ilalang atau tanaman liar itu tidak ditanam, tetapi dia bisa tumbuh bersamaan dengan tanaman padi atau tanaman yang lain. Namun saya mau katakan juga pada kesempatan ini, kalau petani itu menanam rumput atau ilalang, maka tidak akan ada padi atau tanaman-tanaman yang layak ditanam oleh petani bebarengan tumbuh. Tidak ada. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan khususnya. Ketika kita melakukan perbuatan baik, terkadang hal-hal buruk malah menyertai. Entah itu berupa ejekan atau cibiran, mungkin olok-olok dari orang lain. Ini bisa terjadi. Jika demikian, apakah kita harus berhenti berbuat baik ketika orang lain tidak membalas kebaikan kita itu dengan kebaikan? Tentu tidak. Kita akan terus berbuat baik sekalipun orang tidak berbuat baik kepada kita. Dan perbuatan baik kita itu bukan sekedar untuk membalas kebaikan orang lain, atau dengan tujuan mendapat balasan yang sama. Orang lain juga berbuat baik kepada kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, saya akan bacakan. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Tidak ada jasa kita. Tetapi kita terus berbuat baik kepada siapa saja. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maka orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa melakukan itu.
perbuatan baik kita harus bermotifkan kebenaran firman Tuhan. Bermotifkan kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus menasihati kepada jemaat yang ada di Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dikatakan, saya akan bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada istilah rugi atau buntung ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Karena firman Tuhan mengatakan kita pasti akan menuai. Kita pasti akan menuai. Jadi tidak ada ruginya. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17, saya bacakan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi ketika kita berbuat baik, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu yang baik bagi diri kita sendiri. Ketika kita menanam kebaikan kepada siapa saja, itu sebenarnya kita sedang berbuat baik atau menanamkan satu kebaikan di dalam diri kita yang kelak akan kita tuai. Pada kesempatan ini saya mau katakan kepada kita semua bahwa sebagai orang percaya, berbuat baik adalah suatu keharusan. Ketika kita diselamatkan oleh darah Yesus, maka kewajiban dan keharusan kita sebagai orang percaya adalah berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, inilah bukti iman kita yang hidup. Kalau kita tidak berbuat baik, maka iman kita mati. Sekali lagi, bukti iman kita hidup dan bertumbuh, kita berbuat baik. Berbuat baik dilandaskan kebenaran firman Tuhan. Bukan berbuat baik ingin mendapatkan pujian atau motivasi untuk keuntungan diri kita. Kita baca satu ayat dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sebagai orang percaya, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan di dalam kebenaran firman Allah itu, kita harus berbuat baik. Kita harus berbuat baik. Pada kesempatan ini saya akan beri satu pemahaman kepada kita semua bahwa ketika kita berbuat baik, inilah untung kita.
karena kita akan menuai. Dan ini janji firman Allah. Biarlah ini menjadi perenungan bagi kita untuk kita selalu berbuat baik, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.